Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Kalian masih semangat belajar? Pasti masih semangat belajar. Oke, untuk kelas 4 minggu ini kita akan melakukan penilaian harian untuk pelajaran 7. Kalian masih ingat pelajaran 7 itu membahas tentang apa? Betul sekali. Pelajaran 7 itu membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum penilaian harian ini kita mulai, bagi yang ingin belajar kembali materi beriman kepada malaikat Allah, bisa disimak pada link yang ada di kolom deskripsi yang berada di bawah video ini. Di situ sudah ada linknya, baik itu bagian 1 maupun bagian 2. Tinggal mempelajari saja. Bagi yang sudah siap, bisa langsung kita ikuti penilaian harian kali ini. Untuk penilaian hariannya, nanti soal pilihan ganda ada 15, yaitu nomor 1 sampai nomor 15. Kemudian ada soal uraian, ada 5, yaitu nomor 16 sampai nomor 20. Sudah siap ya? Disiapkan alat tulisnya. Dan kita mulai dari soal yang nomor 1. Beriman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Jadi iman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang nomor berapa? Pilihannya A nomor 2, B nomor 3, C nomor 4, D nomor 5. Silahkan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 2. Malaikat berasal dari kata malakun yang artinya titik-titik. Pilihannya A artinya malakun itu utusan, atau B artinya malakun itu kekuatan, atau C artinya malakun itu kebijaksanaan, atau D artinya malakun itu keamanan. Yang mana? Oke, sudah ya? Kita lanjut soal berikutnya nomor 3. Malaikat itu diciptakan dari apa? Mudah ya ini ya. Malaikat itu diciptakan apakah A dari tanah, atau B dari api, atau C dari cahaya, atau D dari batu? Silahkan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 4. Makhluk Allah yang paling taat adalah titik-titik. Kemarin kan ada kan? Makhluk yang paling taat, ada makhluk yang paling ingkar, dan seterusnya. Yang ditanyakan sekarang, makhluk yang paling taat itu siapa? Apakah A manusia, atau B jin, atau C setan, atau D malaikat? Silakan dipilih A, B, C, atau D. Soal berikutnya nomor 5. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Pilihannya A ada 5, atau B ada 10, atau C ada 25, atau D ada sangat banyak sekali.
Soal berikutnya nomor 6. Malaikat itu termasuk makhluk gaib. Apa artinya? Jadi arti makhluk gaib itu apa? Pilihannya A. Makhluk yang tidak jelas, atau B. Makhluk yang taat, atau C. Makhluk yang tidak punya nafsu, atau D. Makhluk yang tidak tampak. Soal berikutnya nomor 7. Tugas dari malaikat Israil adalah titik-titik. Kira-kira apa tugas malaikat Israil itu? Pilihannya A. Meniup sangkakala, B. Mencatat amal baik, C. Menjaga pintu surga, D. Mencabut nyawa. Yang mana kira-kira? Oke, sudah? Berikutnya soal nomor 8. Mencatat amal buruk itu termasuk tugas dari malaikat siapa? Pilihannya A. Malaikat Israfil, B. Malaikat Malik, C. Malaikat Atid, D. Malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal buruk. Saya berikutnya soal nomor 9. Di bawah ini adalah malaikat yang mempunyai tugas sama, yaitu titik-titik. Kan ada malaikat yang tugasnya sama kan? Nah, itu malaikat siapa saja? Apakah A. Malaikat Israfil dan Israil, atau B. Malaikat Munkar dan Nakir, atau C. Malaikat Raqib dan Atid, atau D. Malaikat Malik dan Ridwan yang tugasnya sama persis? Oke, sudah? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 10. Malaikat yang mendapat julukan malaikat Zabaniyah adalah siapa? Pilihannya A. Malaikat Munkar, B. Malaikat Atid, C. Malaikat Malik, D. Malaikat Ridwan. Yang mana? A, B, C, atau D? Sudah? Berikutnya soal nomor 11. Malaikat yang mendapat gelar Ruhul Amin adalah malaikat siapa? Pilihannya A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Israil, C. Malaikat Atid, D. Malaikat Malik. Sudah ya? Berikutnya soal nomor 12. Gelar dari malaikat Raqib dan Atid adalah titik-titik. Pilihannya A. Ruhul Kudus, B. Malaikat Maut, C. Kiromul Katibin, D. Malaikat Zabaniyah. Sudah? Berikutnya soal nomor 13. Jika kita mau menjenguk orang yang sakit, akan didoakan malaikat sebanyak berapa malaikat? Pilihannya apakah A. 70 malaikat, atau B. 700 malaikat, atau C.
7.000 malaikat atau D 70.000 malaikat? Silahkan dipilih A, B, C atau D. Soal berikutnya nomor 14. Memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain karena mengharap ridho Allah itu disebut apa? Pilihannya A. Apakah itu disebut infak? Atau B. Disebut sedekah? Atau C. Disebut wakaf? Atau D. Disebut hibah? Sudah? Berikutnya soal nomor 15, terakhir untuk pilihan ganda. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh perintah Allah adalah titik-titik. Ingat, yang bukan. Pilihannya A. Membantu orang tua, B. Bermain dengan teman, C. Mengaji, D. Taat kepada guru. Yang mana kira-kira? Sudah ya? Berikutnya sekarang sampai pada soal uraian. Untuk soal uraian ada 5 soal mulai dari nomor 16 sampai nomor 20. Oke ya, berikutnya soal uraian nomor 16. Apakah pengertian dari malaikat itu? Jadi ini malaikat menurut istilah. Apa pengertiannya? Silahkan nanti dijawab. Kemudian berikutnya soal nomor 17. Sebutkan tugas malaikat di bawah ini. Jadi di bawah ini ada tugas malaikat. Kalian sebutkan malaikat ini tugasnya apa? Yang A, malaikat Mikail itu tugasnya apa? Yang B, malaikat Atid itu tugasnya apa? Yang C, malaikat Ridwan itu tugasnya apa? Silakan ditulis tugas-tugas dari malaikat berikut tadi ya. Berikutnya sekarang nomor 18. Tuliskan 2 saja cara kita menerima keberadaan malaikat. Jadi adanya malaikat itu kita harus menerimanya. Bagaimana caranya? Kalian sebutkan 2. Oke ya, paham? Nomor 18 soalnya. Oke. Berikutnya soal nomor 19. Tuliskan 3 perbuatan yang jika dikerjakan akan didoakan oleh malaikat. Kira-kira 3 perbuatan itu apa saja? Silahkan dijawab di soal nomor 19. Soal berikutnya nomor 20. Yaitu soal yang terakhir untuk penilaian harian kali ini. Perhatikan. Sebutkan 2 perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Jadi perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat itu apa saja? Coba kalian sebutkan 2. Oke ya? Karena soalnya sudah habis, nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan semua soal, bisa dikumpulkan kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing. Sementara itu, semoga nilai kalian bagus-bagus semua di penilaian harian kali ini. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.